Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah, ma ba'd. Ikhwah fillah pecinta sinyal Islam Indonesia, alhamdulillah kita masuk ke segmen pertanyaan Ustaz dalam pembahasan adab juga Ustaz. Ada pertanyaan yang masuk dari beberapa rekan saya juga dan dari saya juga sendiri Ustaz. Apa saja matan ataupun nazam yang sepatutnya dihafalkan oleh penuntut ilmu agama ya Ustaz. Dan gimana sih cara menghafalkan? Kayaknya ini dua pertanyaannya nih. Oh ya, dua sekalian. Apa dan bagaimana? Apa dan bagaimana? Gimana cara menghafalkannya dan biar nggak lupa juga Ustaz. Ma dan kaifa. Masya Allah. Syukran Aziz wa jazakumullah khair bagi anda bertanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Apa matan nazam yang baik dihafal? Ya sebelumnya apa sih matan tuh apa ya? Mungkin teman-teman bertanya. Nazam apa juga Ustaz? Apa? Matan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Matan itu adalah prosa. Apa tadi? Prosa ataupun bentuk dalam susunan kata-kata yang tidak mementingkan keseimbangan dalam lafadznya dan juga dalam iramanya. Misal matan itu kita ingin mengatakan kitab usul fikih adalah kitab yang paling baik untuk dipelajari bagi orang yang ingin istinbatul ahkam. Ini kan kalimat. Jadi dia prosa. Kalau dalam ilmu nahwu misalnya al-kalamu huwa lafdhul murakkabul mufidu bil wad'i. Terus itu prosa, matan. Tapi kalau nazam dia adalah susunan syair-syair. Apa susunan syair? Yang nazamnya itu timbangannya itu harus dijaga serapi mungkin. Kemudian ada ilmu namanya ilmu arud. Orang yang belajar syair dia harus kuasai ilmu arud. Misalnya Azim kita masuk ke nazam al-Jazari. Fa'aliful jawfi wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Dia sama. Ya. Iramanya sama. Jadi bisa dilagukan juga Ustaz. Dan lagu ini ke semua nazam ilmu masuk dia. Jadi ada istilah-istilah nazamnya itu. Masya Allah. Misalnya fa'aliful jawfi wa ukhtaha wa hi. Lanjut. Hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Kita masuk misalnya ke matan ataupun kita masuk ke nazam alfiyah misalnya. Mubtada'un zaidun wa azirun khabar, sama tutupnya. Mubtada'un zaidun wa azirun khabar. Jadi semuanya itu sama. Sehingga melakukan nazam itu lebih mudah daripada melakukan matan. Naam. Mana yang lebih enak dihafal? Seorang syekh ditanya, lebih enak untuk menghafal matan daripada menghafal nazam. Karena matan itu dia terus. Kata-katanya itu tidak ada kata-kata tambahan untuk menyempurnakan timbangan lagu. Tapi kalau nazam, kadang-kadang ada kata-kata tambahan untuk menyempurnakan timbangan. Misalnya kita buat sekarang, langsung bahasa Indonesia kita buat sekarang. Kita lagi di adab, contohnya belajarlah karena ilmu dengan belajar. Itu misalnya kan. Kalau malas nanti kamu tidak mendapatkan. Ini untuk harus seimbang. Tapi kadang-kadang ada kata-kata tambahan untuk menyeimbangkannya. Biar pas. Di bawahnya kalau malas jadi bodoh ingat. Kalau balas jadi bodoh ingatkanlah. Ingatkanlah ini kan nggak penting, tapi harus dimasukkan biar pas gitu. Biar pas nazamnya. Ya, jadi nazam itu kadang-kadang bagi sebagian orang agak malas dihafal karena ada beberapa kata tambahan. Mereka lebih senang dengan matan. Ini dijelaskan oleh seorang syekh asal Mesir, kuliah di Al-Azhar. Beliau hafal matan minhaj talibin. Beliau hafal. Luar biasa tuh sih. Ada orang matan hafal. Itu aneh salut banget. Mana lebih enak dihafal antara matan dengan nazam? Menurut beliau enak matan karena orang Arab. Karena orang Arab enak dia kan, dan itu bahasa dia sehari-hari. Tapi bagi kita orang Ajam, orang Indonesia,
lebih baik hafal nazam. Kenapa? Sambil dilakukan. Mubtada'un Zaidun wa azirun khabar. In qulta Zaidun azirun mani tazar. Wow, lebih ke bawah, lebih kebiasaan. Sambil kita nunggu temen lagi ngantri makan. Biasa kan di pondok tuh lama ngantri, apalagi di gontor panjang ngantrian sambil sambil merojah nazam, enak kebawa lagu. Kadang-kadang ada yang lupa kebawa dengan lagunya. Jadi bagi orang Indonesia itu enaknya nazam, bait syair. Untuk orang Tapi ajam. kadang-kadang ada bingung, ada orang yang bilang Al-Jazari itu matan. Belajar matan Al-Jazari. Ini berarti dia belum tahu mana beda matan, mana beda matan dengan Jadi setelah aku pahamin Al-Jazari itu matan itu nazam. Ya sama tahu matan. Karena yang masyhur tuh matan Al-Jazari. Nah, sekarang antum belajar matan atau nazam? Kalau yang dilakukan azaman berarti. Tapi kalau dalam bentuk matan apa namanya? Matan. Nah, yang antum pelajari itu fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi. Nazam aja. Nazaman. Berarti nazam atau matan? Apakah ini ya matan yang dinazamkan? Matan yang dinazamkan. Nazam. Karena ada timbangan. Ketika ada timbangan berarti apa dia? Nazam. Ketika tidak ada timbangan berarti matan itu kita buat satu ilmiah nggak masalah. Berarti matan Jazari itu ada tambahannya, Ustaz? Ada tambahan. Bisa jadi kalau orang belajar matan Jazari dia belajar dalam bentuk yang matannya. Tapi kalau kembali ke nazam, makanya waqalan nazim bukan waqalan matin, bukan waqalan nazim rahimahullah taala nazam. Untuk apa dibuat nazam ini? Dibuat nazam, semua fan ilmu dalam agama kita itu ada nazamannya. Pertanyaannya untuk apa dibuat nazam ini? Untuk mudah dihafalkan. Betul. Jadi nazam ini dibuat untuk mudah dihafalkan. Tapi kita udah dibuat mudah dihafalkan, males juga menghafalkannya, masya Allah. Saya ingat Ustaz, jadi waktu TK Ustaz, ada kita hafal 25 Nabi dan Rasul itu karena lagu Ustaz. Karena lagu? Nazam lagu itu, mungkin apakah nazam juga Ustaz? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Kemudian bahasa Arab tubuh juga dengan nazam juga Ustaz. Nah ini sekarang nazam. Makharijul hurufi sab'ata asyar ala allazi yakhtaruhu man ikhtabar. Syar bar tutupnya jadi apa? Syar. Yang keduanya bar. Makharijul hurufi sab'ata asyar 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Ra sukun sebelumnya Pak. Jadi ini timbangan. Makanya nazam. Kalau matan enak itu nazam sih. Karena kita bukan orang Arab. Iya. Terus ke bawah. Sehingga tujuan nazam ini disusun oleh para ulama apa? Untuk memudahkan kita menghafalnya. Ya betul. Tapi kok masih males juga, masya Allah. Nanti Kang Wahyu dia bikin nazam. Nazam cara kita memegang kamera, mengoperasikan kamera. Disusun. Kalau bahasa Indonesia apa? Puisi atau apa ya? Bait syair. Syair yang dibuat lagu mungkin. Syair yang dibuat dimudahkan. Di kitab Mizi, kitab Darul Mungkin untuk mengenal Nabi itu kita buat nazamnya. Nah, iya. Kita buat nazamnya biar lebih mudah mereka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda di Aceh dulu juga ada syairnya untuk mengetahui rukun 13. Tapi bahasa Aceh. Pertama nit, dua berdiri, kebi itu yang rukunnya lebih enak ditanya. Betul. Jadi nazam itu dibuat untuk apa? Untuk memudahkan. Bukan menyusahkan. Nah ini kita pahamin dulu. Ustaz, iya hafal Zubat, hafal Alfiyah. Waduh Ustaz. Nazam itu dibuat untuk memudahkan. Bukan untuk menyusahkan. Ya, Masya Allah. Bukan untuk menyusahkannya. Kemudian Ozi, Masya Allah. Setelah kita pahami apa itu matan. Matan itu kan bentuknya prosa. Dan ini bagi orang Arab mudah mereka menghafalnya. Prosa itu seperti kitab matan jurumiyah. Bukan nazam jurumiyah, tapi ada nazamnya. Ada nazamannya juga. Ada matannya, jurumiyah itu ada matannya, ada nazamnya. Sama kayak usul fikih. Yang kita berpelajari apa? Matan? Warakat. Matan atau nazam? Matan kalau matan. Ada nazamnya. Tashilut turuqat. Berarti memang di matan tuh bait ya, yang ada ya seperti itu pas kita nazamkan ada tambahannya. Iya. Seperti kita belajar di usul fikih al-wajib. Al-wajibu huwa ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Itu matan atau nazam? Matan. Wal mandubu ma yuthabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Itu matan juga. Nanti kita bahas lagi al-ijma'u huwa terus. Itu matan. Tapi cara ngafalnya itu misalnya contoh Anda ngambil matan, ini matan kitab apa? Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Dan matan ini satu kelebihan dalam agama kita Kata guru Anda, matan ini satu kelebihan.
dalam agama kita. Karena zaman-zaman dulu nggak ada kayak gini. Dan dalam agama kita ada matanya, kita buka misalnya kitab At-Tibyan. Nah ini yang dibuka sih ya. Fi adabi hamilil Quran. Itu contoh matan. Qad taqaddama jamlun minhu fil babil ladzi qabla hadha wa min adabihi an yakuna ala akmalil ahwal. Ini matan. Wa akrami syama'il wa an yarfa'a nafsahu an kulli ma naha al-Qur'an wa anhu ijlalan lil Qur'an. Ini matan. Bukan nazam. Kalau nazam itu bisa kita. Ini gimana kalau kita lakukan? Qad taqaddama jumalun minhu fil babil ladzi qabla hadha. Jadi enggak ini kan enggak bisa untuk dia apa? Iya. Enggak bisa untuk dilakukan. Jadi ada tambahannya biar mantap. Maka nazam itu dibuat untuk memudahkan kita menguasainya. Karena menghafal itu sama dengan setengah ilmu sih. Al-hifdzu nisful ilmi. Man hafizal mutun hazal funun. Tapi di situ mutun. Berat ini kan. Kalau kita menghafal matan-matan ilmu, maka kita menghaza, kita akan menguasai seluruh ilmu tersebut. Sehingga ulama dulu terbiasa menghafal dulu dia sih. Baik, setelah kita fahami apa perbedaan matan, apa perbedaan nazam, kemudian untuk orang ajam mana yang lebih mudah. Untuk orang Arab itu mereka lebih senang hafal matan. Untuk orang ajam lebih senang hafal nazam karena lebih mudah, lebih nempel di kita juga. Kemudian kita masuk Ozi. Mungkin tipsnya dulu deh, Ustaz. Tipsnya dulu biar bisa menghafal. Biar bisa, baik. Atau dicontohkan dulu apa saja nih contoh? Oh, yang paling utama dulu yang harus dipelajari. Yang dihafal. Baik. Hampir semua. Sebelumnya anak coba buka dulu ya, khawatir lupa. Tahap menuntut ilmu itu yang pertama mendengar. Banyak-banyak duduk, banyak-banyak mendengarkan. Jadi kalau misalnya kita pandemi kayak gini nggak bisa dengarkan kajian dalam keadaan luring, maka luring pun nggak apa-apa. Kita online, belajar online di majelis Sinyal Islam Indonesia. Online. Kita belajar online. Tak mengapa itu, boleh itu. Banyak-banyak mendengar. Misalnya mendengarkan kajian materi usul hadis Ustaz Miftah. Duduk materi hadis sahih itu apa? Duduk sekali, 2 kali, 3 kali. Banyak-banyak dengar dulu. Jadi pertama itu banyak mendengar, banyak duduk di kajian. Dengar. Habis kita dengar, faham, kemudian baca. Setelah kita membaca, tapi ini boleh juga kita dengar dengan baca bareng. Itu kalau offline. Jadi kita baca, kemudian dengarkan penjelasan Syekh. Kita baca, dengarkan penjelasan Syekh. Setelah kita dengar, baca atau urutannya baca sambil mendengarkan, baru kemudian kita menghafalkan. Jadi baca, dengar, kemudian hafal. Kami ulangi, baca dengar. Kenapa ada yang bilang dengar dulu baru baca? Karena kita membenarkan dulu bacaan kita ke Syekh. Jangan-jangan yang kita baca itu salah nantinya. Salah baca. Jadi Syekh ini gimana cara baca yang dengar? Syekh baca gini kita dengar. Oh Syekh baca begini. Baru kemudian kita baca. Setelah misalnya Anda punya kitab, antum juga punya kitab, coba misal gini sih ya, antum buka, antum coba bacakan satu, bebas baca apa aja. Yaqulu raji'a fi rabbi sami'i. Jadi Anda sambil dengar, Anda kalau santri biasanya itu dia pegang pensil, sambil dia yang belum bisa kasih harakat sambil kasih harakat. Nah antum baca. Yaqulu raji'a Anda kasih harakat, berarti dengar dulu kan? Iya. Benar dulu, karena ada yang syekhnya minta langsung baca, berarti si santri ini udah senior, syekhnya nggak baca lagi. Atau Ozi teman yang baca, yang pertama dia didengar, teman yang baca, anak membenarkan. Kalau misalnya teman ada yang salah, guru akan membenarkan. Pertama dengar. Makanya kenapa ada dengar dulu baru baca, ini untuk pemula. Untuk orang yang mahir, baca sambil dengarkan penjelasan syekh. Baik, sekarang kita masuk tahap pemula dulu. Antum baca, teman yang baca ya, atau syekh yang baca. Bismillah. Muhammad ibn al-Jazari Syafi'i. Ini ana benarkan. Kalau misalnya ada yang ana nggak tahu bagaimana harakatnya, ana benarkan. Sekarang santri senior. Nah, ana masuk, ana yang baca. Faslun wa yanbaghi iza arada. Antum nanti menjelaskan. Iza arada al-qira'ah. Antum tanya, arada mana fa'ilnya? Coba tanya. Arada mana fa'ilnya? Arada itu masuknya ke fa'ilnya dhamir, yakni dhamir kembali ke huwa. Jadi siapa yang baca duluan? Ana. Antum mengoreksi. Kenapa arada? Coba tanya. Kenapa arada? Nah, karena itu fi'il madhi, akhirnya fathah. Jadi ana yang baca. Kemudian sambil mendengarkan penjelasan. Kalau misalnya ada yang salah, antum membenarkan. Jadi baca, kemudian tapi kalau pemula dengar dulu baru dia baca. Naam. Maka dua-duanya itu benar. Ada yang dengar dulu baru baca, ada yang baca dulu baru itu expert. Setelah dia baca,
Baru masuk ke tahap selanjutnya apa? Hafal. Thumma al-hifz. Kemudian dia menghafal. Maka jangan menghafal kalau belum dia baca, membenarkan bacaannya ke hadapan syekh. Jangan dulu baca itu. Dengar dulu, baca dulu, dengar dulu. Mohon maaf, jangan dulu hafal maksudnya. Baca dulu, dengar, atau baca kemudian dengar penjelasan syekh, baru masuk ke hafal. Kita pernah bahas di sebelumnya. Karena kalau dia hafal sedangkan harakatnya itu masih salah dan dia kadung hafal, ketika dia ingin memperbaiki itu susah nantinya. Jadi baca dulu baru hafal. Habis hafal, amalkan. Habis amal, baru kemudian dakwahkan. Membaca, mendengar, menghafal, mengamalkan, mendakwahkan. Ini tahapan seorang penuntut ilmu. Maka tidak bisa lepas dari menghafal. Kita kalau nggak menghafal ilmu itu khawatir cepat lupa nantinya. Tapi kalau kita hafal, oh ini begini. Apa itu al-haram? Al-haram yakni ma yusabu ala ma yu'aqabu ala fi'lihi. Akan diiqab, akan diazab kalau kita mengerjakannya. Wa yusabu, dan kita mendapatkan pahala ala tarkihi. Dapat pahala dengan kita meninggalkannya. Anda baca, harakatnya Anda benarkan, dan juga syekh Anda dengar penjelasan syekh gini. Anda baca rapi bacaan Anda, dengar penjelasan syekh, baru hafal. Setelah hafal, Anda amalkan, jauhin semua keharaman. Kemudian Anda dakwahkan ke orang. Jadi yang kita dakwahkan itu nggak langsung dapat ilmu langsung dakwah, enggak. Yang kita dakwahkan itu setelah kita coba dengarkan penjelasan syekh, kita hafalkan, kita coba amalkan diri kita dulu semampu kita. Kalau kita bahas masalah haji, kita belum haji, kemudian nggak mau dakwah haji, jangan. Kita mau bahas poligami nggak bisa dakwahkan, ya jangan juga kan. Tetap dakwahkan, namun kita amalkan semampu kita. Kemudian kitab apa aja yang baik dipelajari oleh pemula? Bagi seorang penuntut ilmu agama, minimal dia 3 diamalkan, dia pelajarin. Tauhid yang pertama, kemudian fikih, kemudian akhlak. Tauhid ini bagaimana dia mengenal Rabbnya. Setelah mengenal Rabbnya, bagaimana dia beribadah menyembah. Kemudian bagaimana ibadahnya ini dengan adab. Jangan cuma pakai sarung doang. Ke masjid pakai sarung doang. Kok pakai sarung? Kan sah katanya. Masya Allah, kurang di adabnya. Kitab fikih, kitab tauhid itu hendaknya sahabat kami. Dari tadi kita jarang menyapa sahabat nih, asik ngobrol berdua aja ini, Masya Allah. Sahabat kami pecinta sinetron Indonesia yang berbahagia, dan juga Kang Wahyu kameramen di sini. Jangan kita sapa juga ini Kang Wahyu. Kitab tauhid itu hendaknya dia menghafal nazam aqidatun awam. Nazam aqidatun awam. Ini banyak syarahnya, termasuk juga disyarah oleh kakek guru kami Syed Muhammad Ali Al-Maliki. Kitab apa? Nazam aqidatun awam. Sambil dia dengarkan penjelasan dari gurunya. Setelah dia hafalkan, dia baca, dia dengarkan penjelasan, ataupun dia dengar penjelasan dulu baru kemudian dia hafal. Yang kedua, kitab fikih. Kitab fikih itu hendaknya dia menghafal matan takrib. Dan matan takrib ini juga udah ada nazamnya. Masya Allah. Jadi dinazamkan juga untuk orang yang susah matan, dinazamkan. Ada matan takribnya, ada nazam dari takribnya juga. Dikenal juga matan Abi Syuja. Matan Abi Syuja. Kemudian lompat ke kelas selanjutnya, ke tingkat selanjutnya, yakni menghafal matan Zubat. Ini yang fikih, masih fikih. Alhamdulillah tahadus binikmah. Dulu saya dengan teman, saya Atik itu di Mekah, kami menghafal sehari itu 4 bait. Masya Allah. Jadi gini sih, salaman. Atik kalau besok nggak setoran, kita akan tawaf. Deal, salaman gini, salaman, deal. Kalau nggak setoran ketika istirahat, besok tawaf. Tawaf itu berat tuh sih, bagi kami di sana ya. Karena ini berarti 7 kali juga, Ustaz. Ya, capek soalnya. Kalau udah tawaf berarti nggak ngaji malam, nggak kuat, capek, pegel jadinya kan. Malamnya itu udah lemes pastinya. Khairan. Ada masa-masa kapan memang kami pingin tawaf. Biasanya teman-teman dari sebulan sekali, ada yang juga 40 hari sekali tawaf. Tapi kalau baru pertama datang ke Mekah, hampir tiap malam tawaf. Masya Allah. Tahadus minikmah teman-teman. Kalau saya nggak serajin itu juga. Kemudian Allah mengampuni saya dan menolong saya. Amin rabbal alamin. Amin. Setelah matan Zubat, jadi di Yaman itu ada di Darul Ulum Hudaidah. Di Hudaidah ada kampus namanya Darul Ulum. Dan semua anak SMA aliyah Yaman di pondok tersebut wajib menghafal matan Zubat ini sih. Matan Zubat wajib hafal. Ketika mereka masuk ke tingkat kuliahnya, semua masalah fikih itu nazamnya udah ada di kepala mereka. Sudah selesai. Ketika mereka masuk ke dalam tingkat kuliahnya, mereka mendengar penjelasan syekh menggunakan kitab yang lebih tebal selanjutnya, yakni Minhajut Talibin.
Masya Allah, ini luar biasa sekali. Jadi masuk kelas itu mahasiswa itu nggak kosong gitu. Udah punya maklumat walaupun dasarnya, walaupun nazamannya. Inilah kenapa anak-anak kecil kita itu harus dianjurkan hafal nazam. Ketika dia masuk ke tahap selanjutnya itu nggak zong, nggak kosong. Itu dalam bab fikih. Tadi apa yang pertama? Matan taklid, dan juga ada nazam taklidnya atau matan Abi Syuja. Yang kedua zubat. Kemudian masuk ke akhlak. Akhlak itu yang pertama ada nazam al-matlab. Nazam al-matlab ada, kemudian tambih al-muta'allim. Dua, yang ketiga ada alala. Nah, saya menganjurkan tiga-tiganya dihafal karena agak panjang. Kalau dalam kitab nazam ini yang terbiasa dipegang oleh santri ini semuanya ada. Ini yang wajib dihafal oleh santri. Jadi itu sudah terkumpul semua. Sudah ada semua di sini. Naam. Yang pertama apa? Nazam al-matlab, kemudian tambihul ghafilin dan alala. Ini bagus banget untuk dihafal bagi orang yang ingin belajar ilmu adabnya tentunya. Kemudian masuk ke ilmu tajwid. Dia bisa mulai dari Tuhfatul Atfal. Kemudian masuk ke masuk ke Al-Jazari. Tapi Ozi sebenarnya saya lebih senang Al-Jazari dulu sih. Karena Tuhfatul Atfal itu dah ke hukum nantinya. Kalau Al-Jazari dia belajarnya dari makhraj dulu. Kenapa kita lihat ada orang yang, tapi ya guru kan beda-beda metodenya kan. Kalau saya ngajar santri Jazari dulu. Di Tuhfatul Atfal nanti dia belajar hukum dan sukun, ketemu dengan huruf tertentu. Kemudian dia belajar mengenai tanwin, ketemu dengan huruf tertentu. Kemudian dia belajar nun gunnah juga. Itu kan nanti hukum-hukum dalam bacaan. Tapi yang kita kedepankan di awal makhrajnya dulu. Saya lebih senang begitu. Sampai ketika dia baca wa may ya'mal, bagus mungkin di wa may-nya, di gunnahnya. Tapi ketika ainnya enggak paham. Makhrajnya enggak tahu, sifatnya enggak tahu. Kadang dia baca wa may ya'mal, itu terlalu tersyiddah. Enggak diberikan sifat tawassut. Atau terlalu tawassutnya kena ke rakhawah, nggak bisa juga sih sebenarnya. Namun dipaksakan contohnya wa may ya'mal, itu kena ke rakhawah nantinya. Padahal hanya tawassut. Wa may ya'mal cukup. Praktekan? Wa may ya'mal. Rasa tawassut. Asal ada aja. Ini kita bahas tajwid atau bahasa apa ini? Pintar tajwid nih, Suhazi ini, masya Allah. Naam. Jadi Anda lebih senang Jazari dulu. Itu tajwid Ustaz. Baru ke Tuhfatul Atfal. Nanti masuk ke usul hadis, dia bisa belajar Baiquniyah. Masuk ke usul fikih, dia bisa belajar ke matan waraqat atau nazamnya Tashilut Turuqat. Jadi hampir semua ilmu agama kita itu ada nazamnya. Untuk apa sih? Untuk memudahkan dihafal. Bukan menyusahkan. Kita lihat nazam itu, waduh ini pusing duluan. Tetap balik nih, ikhwah sekalian. Tapi ini mudah kok. Lalu bagaimana caranya kita menghafalnya? Ini udah berapa menit ini? 2 menit lagi, Ustaz. 2 menit lagi. Saya rasa di sesi selanjutnya ya, karena panjang cara menghafal. Dan saya akan mengulik juga beberapa kesalahan ketika menghafal dan beberapa tips untuk menghafal ini bisa lancar kayak air. Minimal nggak kayak berenang, kayak nyelam di air. Oke, Odi silakan ditutup. Pertama kita telah memahami bagaimana perbedaan antara matan dengan nazam. Bagi orang ajam itu lebih senang mereka hafal matan. Dan nggak sedikit juga mereka yang suka nazam juga. Banyak juga ya. Senang juga mereka hafal nazam. Matan itu matan hadis. Kalau dibilang hadis, matan atau nazam? Matan, Ustaz. Matan itu prosa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu matan hadisnya. Itu matan. Jadi jangan dibilang nazam hadis. Itu matan hadis. Tazkir itu sampai matan atau nazam? Matan, Ustaz, kalau dibaca Atibian. Nazam atau matan? Matan, Ustaz. Matan. Hadis. Matan atau nazam? Matan, Ustaz. Matan. Hadis itu kita lihat dulu ada rawinya, perawinya, kemudian ada matan hadisnya. Baik. Kita pahami perbedaan matan dengan nazam. Orang ajam itu adanya hafal nazam atau matan? Nazam. Untuk apa disusun untuk lebih? Untuk memudahkan dihafal ikhwah fillah sekalian. Apa kelebihan kita menghafal nazam dan menghafal matan? Satu keharusan. Ya. Jadi kalau kata guru kami itu walaupun tidak orang yang ada pintar tapi dia tidak menghafal nazam, tidak mengapa juga, yang penting dia faham. Ya. Namun ketika dia lupa, susah ingatnya. Ketika dia lupa apa? Susah ingat balik. Tapi kalau dia hafal nazam, itu udah ada maklumat di dalam kepala dia. Naam. Sehingga urutannya itu mendengar, membaca atau mendengar, menghafal, mengamalkan, mendakwahkan. Kami ulangi, mendengar, membaca, menghafal, mengamalkan, mendakwahkan, atau membaca, mendengar, menghafal, mengamalkan, mendakwahkan. Kalau ini 5 kita amalkan, insyaallah mudah semuanya. Nah, kemudian Ozi yang terakhir, apa kitab-kitab yang baik untuk dibaca, dihafalkan? Jadi dah kita urutkan dari kitab tauhid, fikih, kemudian akhlak, kemudian apa lagi?
kitab usul hadis, usul fikih juga, kitab tajwid dan kita jelaskan semuanya. Untuk nazam apa? Nazam sirah nabawiyah ada juga. Cuma saya lupa. Wah, Masya Allah, mudah Allah ingatkan. Nah, nanti di sini biasanya juga dibacakan di waktu maulid Ustaz. nanti di doubling sini. Di doubling. Ada tulisan di bawah ini Ustaz. Ozi, kalau untuk kitab sirah nabawiyah itu boleh juga dengan maulid. Seperti dia ulama, maulid di Ba'i. Kemudian Barzanji. Itu nazam semua itu. Iya. Masya Allah, itu bagus-bagus semua nazam-nazamnya. Mudah-mudahan dengan kita memahami perbedaan matan, nazam, tapi saya rasa perbedaan ini tidak akan terlalu diutamakan juga dalam menghafal. Yang penting kita tahu aja dulu. Kemudian kita tahu kenapa kita dianjurkan menghafal nazam, karena kita orang ajam, mudah di kita. Mau hafal matan juga boleh, dan apa pentingnya menghafal kitabnya apa-apa aja. Ustaz sudah menjelaskan kelebihan nazam, apa itu nazam, dan juga pentingnya menghafal kitab-kitabnya apa aja. Bagaimana Ustaz kami ingin menghafalnya? Insyaallah next time ya. Di episode selanjutnya. Jangan lupa terus ikutin Sinyal Islam Indonesia. Ya, Masya Allah. Tafadhal Aziz. Berarti intinya kalau misalkan kita sebagai orang awam 3 dulu ya Ustaz. Tauhid, fikih, akhlak. fiqh dan akhlak. Itu dulu. Tapi mudah-mudahan mencerahkan kita ya, bagi yang bertanya-tanya juga apa itu matan, apa itu nazam, cukup jelas juga. Saya juga baru tahu nih bedanya matan sama nazam. Saya kira itu matan tapi ternyata nazam gitu. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita hadirin bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.